Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Luar dan Dalam Al-Quran beserta problematikanya. Topik pembahasan yang akan dibahas pada judul ini adalah yang pertama, sejarah kodifikasi dan penyatuan pandangan-pandangan tentang Al-Quran dalam Mushaf Utsmani. Yang kedua, perbedaan pandangan jumlah ayat, nama surat, dan jumlah surat. Dan yang ketiga, contoh problem teologis dan kebahasaan dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama, sejarah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran, kita semua tahu kodifikasi Al-Quran itu adalah proses penulisan dan pengumpulan teks suci Al-Quran dalam bentuk buku yang kita semua udah tahu saat ini. Dalam bentuk Al-Quran buku yang udah kita tahu saat ini. Nah, proses ini terjadi setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya Al-Quran telah disampaikan secara lisan dan ditransmisikan melalui hafalan oleh para sahabatnya. Kodifikasi Al-Quran sendiri itu sejarahnya mempunyai dua tahapan penting. Yang pertama, pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu 634 sampai 661 Masehi, di mana Khulafaur Rasyidin ini merupakan penerus Nabi Muhammad, mulai mengumpulkan surat-surat Al-Quran yang tersebar dalam bentuk kulit, tulisan, daun kurma, dan hafalan. Nah, inisiatif pertama dalam mengumpulkan Al-Quran ini adalah Abu Bakar, dilakukan oleh Abu Bakar. Setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua adalah pada masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini adalah merupakan kunci dari pembukuan Al-Quran yang sesungguhnya. Jadi, pada masa Utsman bin Affan ini, kodifikasi Al-Quran, dia memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang konsisten dari ujung ke ujung dan menghapus semua variasi dialek dalam bahasa Arab. Salinan yang dihasilkan disebut Mushaf Utsmani dan menjadi teks standar Al-Quran yang digunakan hingga saat ini. Nah, dua tahapan penting itu, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa Utsman bin Affan, adalah beberapa tahapan utama dalam proses kodifikasi Al-Quran. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ada kodifikasi teks Al-Quran, tradisi lisan tetap menjadi cara utama untuk mempertahankan dan meneruskan Al-Quran dalam masyarakat Muslim, dengan jutaan orang yang hafal seluruh teks Al-Quran. Jadi penting buat kita untuk tetap menghafal Al-Quran ya. Ada 3 pendapat ulama tentang penyusunan surat di dalam Mushaf Utsmani. Yang pertama, ijtihad sahabat Nabi atau bukan taufiki. Yang kedua, berdasarkan taufiki dari Nabi, artinya telah ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Dan yang ketiga, tertib sebagian surat-surat Al-Quran adalah taufiki dan tertib sebagian surat lainnya adalah hasil ijtihad. Pendapat ketiga ini didukung oleh beberapa ulama terkemuka. Hanya mereka berbeda tentang surat-surat yang mana yang tertibnya berdasarkan taufiki dan yang berdasarkan ijtihad. Penyatuan pandangan tentang Al-Quran dalam Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani adalah versi standar dari Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Mushaf Utsmani ini adalah menjadi patokan naskah Al-Quran standar yang diakui secara luas oleh seluruh umat Islam. Penyatuan pandangan tentang Al-Quran dalam Mushaf Utsmani adalah salah satu pencapaian penting dalam sejarah Islam. Khalifah Utsman bin Affan memainkan peran kunci dalam proses ini. Nah, beberapa cara penyatuan pandangan yang terjadi adalah yang pertama, Utsman mengumpulkan materi. Nah, ketika Utsman menjadi khalifah, dia mendapati bahwa berbagai komunitas muslim menggunakan beragam versi Al-Quran yang ditulis dalam dialek bahasa Arab yang berbeda. Untuk menghindari potensi perbedaan yang dapat menyebabkan konflik itu, dia memutuskan untuk mengumpulkan semua materi Al-Quran yang ada. Setelah itu, Khalifah Utsman bin Affan melakukan pemilihan sahabat
para sahabat. Khalifah Utsman membentuk sebuah komite yang terdiri dari para sahabat terkemuka yang memiliki otoritas dalam hafalan dan pemahaman Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang diajak Nabi Muhammad SAW untuk menghafal Al-Quran secara lengkap. Setelah itu, standar bahasa Arab. Komite ini bekerja untuk menulis Al-Quran dengan bahasa Arab standar yang lebih seragam, menghilangkan variasi dialek yang ada dalam naskah-naskah sebelumnya. Setelah itu, penyusunan teks. Dalam proses penyusunan teks ini, komite menggunakan mushaf Nabi Muhammad SAW yang telah disimpan dengan hati-hati oleh para sahabat sebagai pedoman. Mereka juga memeriksa naskah-naskah lain yang ada dan membandingkan dengan hafalan para sahabat yang memahami teks secara mendalam. Baru tuh penyebaran mushaf Utsman ini disebarkan. Nah, setelah proses penyusunan selesai, salinan Al-Quran yang disusun oleh komite dikirim ke berbagai wilayah Islam untuk menggantikan naskah-naskah sebelumnya. Teks ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Dengan penyatuan pandangan ini, Mushaf Utsmani menjadi teks standar Al-Quran yang diakui oleh seluruh umat Islam. Hal ini membantu menghindari perbedaan yang mungkin terjadi dalam pemahaman dan pelaksanaan Al-Quran, sehingga memastikan kesatuan dalam ibadah dan pandangan keagamaan di seluruh dunia Islam. Mushaf Utsmani tetap menjadi teks Al-Quran standar yang digunakan oleh umat Islam hingga saat ini. Selanjutnya, materi tentang jenis-jenis surat, nama surat akan dijelaskan oleh Bulan Galuh. Di sini akan menjelaskan tentang perbedaan pandangan ayat. Jadi perbedaan pandangan ayat itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu Al-Madani Al-Awwal, yang kedua Al-Madani Al-Akhir, yang ketiga ada Al-Makki, yang keempat ada Asy-Syami, yang kelima ada Al-Kufi, yang keenam ada Al-Basri, yang ketujuh Al-Himsi. Yang pertama yaitu Al-Madani Al-Awwal, merupakan ayat Al-Quran yang berjumlah 6.217 atau 6.214. Yang kedua ada Al-Madani Al-Akhir, yaitu ayat Al-Quran yang berjumlah 6.214. Yang ketiga ada Al-Makki, yaitu ayat Al-Quran yang berjumlah 6.220. Yang keempat ada Asy-Syami, yaitu ayat Al-Quran yang berjumlah 6.226. Yang kelima ada Al-Kufi, yaitu ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236. Yang keenam ada Al-Basri, yaitu ayat Al-Quran yang berjumlah 6.205. Al-Himsi, yaitu ayat Al-Quran yang berjumlah 6.232. Menurut pandangan yang masyhur di Indonesia yaitu dari rujukan Syekh Nawawi Al-Bantani yang diambil dari kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Muhtadin, yang mana beliau menyatakan bahwa ayat Al-Quran itu berjumlah 6.666. Di dalam Al-Quran terdapat perbedaan nama surat, yang mana perbedaan nama-nama ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW secara tauqīfi. Pada umumnya, nama-nama surat itu hanya ada satu, tapi ada beberapa surat yang memiliki 2 buah nama, contohnya yaitu Al-Baro'ah, Al-Fadilah, At-Taubah, dan Al-Hafizah. Terus, ada kata-kata yang dipakai untuk menjadi nama surat, itu antara lain yang pertama diambil dari luar surat, yang mana artinya nama surat itu tidak terdapat di dalam ayat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu nama surat diambil dari tema yang sedang dibicarakan dalam surat tersebut. Contohnya dalam surat An-Nisa, di mana dalam surat An-Nisa ini menjelaskan tentang perempuan, makanya diberi nama An-Nisa. Yang ketiga itu diambil dari salah satu kata yang terdapat pada surat tersebut, baik itu di awal, di akhir, ataupun di tengah. Misalnya surat ke-20 yang dinamakan At-Toha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian surat. Para ulama telah mengklasifikasikan surat menjadi 4 macam. Yang pertama ada As-Sab'ul Atiwal, yang kedua ada An-Mi'un, yang ketiga ada Al-Mathani, yang keempat ada Al-Mufassal. Yang pertama, As-Sab'ul Atiwal, yaitu 7 buah surat yang panjang-panjang. Ketujuh surat ini adalah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-A'nam, Al-Ma'idah, dan Yunus. Yang kedua ada Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih, seperti surat Hud dan surat Yusuf. Yang ketiga ada Al-Matsani, yaitu surat-surat yang terdiri dari kurang dari
dari 100 ayat seperti Al-Anfal, At-Taubah, dan Al-Hajj. Yang keempat ada Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek-pendek seperti Al-Alaq, An-Nas, dan Al-Qadr. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai permasalahan teologi dan juga kebahasaan. Yang pertama, kita mengambil contoh mengenai permasalahan teologi dari penafsiran Al-Quran, yaitu dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, yaitu karangan dari Imam Al-Zamarkashi. Dalam kitab tersebut dijelaskan secara luas ketika pembahasan tafsir dengan corak pemikiran teologi Mu'tazilah. Maka tafsir Al-Kasyaf menjadi satu-satunya tafsir klasik utuh yang mempresentasikan pandangan teologi tersebut. Pembahasan ayat-ayat yang bernuansa teologi memang dipaparkan melalui pendekatan teologi Mu'tazilah. Namun, sesungguhnya, bila diperhatikan lebih cermat, ada beberapa pandangannya yang malah bertentangan dengan prinsip teologi Mu'tazilah itu sendiri. Sebagai contoh, tafsir Al-Zamarkashi pada surah An-Nisa ayat 150 yang berbunyi, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Kemudian selanjutnya ada permasalahan mengenai kebahasaan. Nah, salah satu permasalahan Al-Quran ialah berkaitan dengan kenyataan bahwa Al-Quran yang secara teologis diyakini sebagai bahasa Tuhan pada kenyataannya menggunakan bahasa Arab. Namun, perlu ditegaskan, meski Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tidak jarang kata yang digunakan Al-Quran berbeda dengan makna yang dipahami bangsa Arab ketika itu. Misalnya kata sholat, yang menurut orang Arab berarti doa, oleh Al-Quran dimaknai sebagai ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebab itulah, sekalipun para sahabat adalah orang Arab, masih memerlukan penjelasan secara langsung dari Nabi, sebagai pemegang otoritatif pertama dalam menafsirkan Al-Quran yang termuat dalam beberapa hadis dan tafsir. Baik, dari presentasi kami dapat disimpulkan yaitu mengenai sejarah penulisan Al-Quran ada 3 fase. Pada zaman Nabi Muhammad adalah menggunakan metode imla, dan pada masa Abu Bakar penulisannya itu menggunakan metode mengumpulkan lembaran-lembaran. Kemudian pada zaman Utsman itu memberikan tanggung jawab penulisan Al-Quran kepada Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Zubair, dan Sa'ad bin As. Kemudian dalam Mushaf Utsmani ada 3 pandangan ulama, yaitu ijtihad sahabat Nabi, bukan taufiki dari Nabi atau telah ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Kemudian ada tertib sebagian surat-surat Al-Quran adalah taufiki, dan tertib sebagian surat yang lainnya adalah hasil ijtihad. Kemudian surah adalah sekumpulan ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang memiliki permulaan dan akhiran sebagai tingkatan untuk membedakan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Susunan surah dalam Al-Quran adalah taufiki. Kemudian yang terakhir adalah mengenai permasalahan dalam penafsiran Al-Quran, yaitu ada 2, berupa permasalahan teologi dan juga permasalahan tentang bahasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.